Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 30 Juni 2024. Serangkaian berita terpilih selama sepekan akan kami sajikan ke hadapan Anda selama 1 jam ke depan. Ya pemirsa, inilah dia Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, usai dilantik secara resmi, kini petugas Pantarlih melakukan proses pencocokan dan penelitian atau coklit di kediaman Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Hal ini guna memastikan terdaftar dalam data pemilih Pilkada 2024. Petugas Pantarlih Panitia Pendaftaran Pemilih KPU Banjarmasin mulai melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit pemilih. Di hari pertama kegiatan coklit, Senin 24 Juni, secara simbolis KPU Banjarmasin bersama petugas Pantarlih menyambangi kediaman Wali Kota di rumah dinasnya di Komplek Dharma Praja, Pengurus Dalam Banjarmasin Timur. Wali Kota Banjarmasin pun sudah menyiapkan dokumen yang diminta untuk coklit pemilu tersebut. Menurut Ibnu Sina, sebagai warga negara, dirinya bersama istri dan 2 orang anaknya tercatat di TPS 21 Kelurahan Pengurus Dalam. Ini juga oleh KPU Kota dan juga Bawaslu Kota, semuanya memastikan bahwa program ini adalah pencocokan dan penelitian atau coklit. Nah, kami memang terdaftar di TPS 1 Kelurahan Pengurus Dalam 4 orang, yaitu ulun, istri, dan anak 2. Sementara anak 2 lagi itu belum tercatat karena usianya masih di bawah 13 tahun. Dan sesuai dengan kecocokan tadi, ternyata kami sudah terdaftar. Nanti cocok aja. Mudah-mudahan pada saat 27 November yang akan datang bisa datang ke TPS untuk memberikan hak suara kepada calon wali kota, wakil wali kota, dan calon gubernur, wakil gubernur. Usai dicocokkan dan dinyatakan benar terdaftar dalam data coklit, bisa memberikan hak suaranya pada 27 November mendatang saat pemilihan wali kota dan wali kota, gubernur dan wakil gubernur. Pada kesempatan itu, oleh petugas Pantarlih diberikan tanda terima dan serta menempelkan stiker di depan rumah. Murtasiah, Banjar TV. Di samping itu pemirsa, Wali Kota Ibnu Sina menghimbau warga Banjarmasin agar menerima dengan baik petugas Pantarlih yang mendatangi rumah warga untuk kegiatan proses coklit tersebut. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina saat menerima petugas Pantarlih didampingi KPU dan Bawaslu Banjarmasin dalam kegiatan coklit menyebutkan coklit ini juga berlaku bagi warga yang memiliki hak pilih. Karena itu kepada warga diminta agar menyiapkan KTP dan kartu keluarga untuk kelancaran coklit tersebut. Selain itu, juga menghimbau warga Banjarmasin untuk menerima petugas Pantarlih dengan baik yang mendatangi rumah warga untuk hal tersebut. Wali Kota berharap pilkada tahun ini semakin demokratis dan pelaksanaannya sukses, terutama meningkatnya partisipasi pemilih untuk menyalurkan hak suaranya di TPS. Karena itu kami menyampaikan kepada warga masyarakat, pada saat ini petugas Pantarlih akan datang ke rumah-rumah dia untuk melaksanakan coklit apakah dia masih terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Tanggalnya dari tanggal 24 Juni hari ini sampai 24 Juli. Jadi sebulanan lah, 1 bulan. Di TPS 1 pemilih kita ada 521 bulan 521 warga nanti 521 pasti kita boleh tetap mendaftar. Kira ada 3. Mari Bapak Ibu yang nanti akan dari petugas berikan data yang lengkap, itu KTP dan KK untuk memastikan dia terdaftar sebagai pemilih pada pilkada atau pemilihan kepala daerah 2024 yang akan. Bagi warga yang belum terdaftar diminta segera melapor kepada petugas penyelenggara pemilu. Risna, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, anggota DPRD Banjarmasin Wakat Husaini berharap petugas Pantarlih bisa lebih teliti dalam pencocokan dan penelitian data
sehingga hak pilih warga tidak hilang begitu saja. Saat ini Komisi Pemilihan Umum KPU Banjarmasin melalui Pantarlih, Panitia Pendaftaran Pemilih mulai melakukan pencocokan dan penelitian coklit pemilih, yang mana pelaksanaan sudah dimulai dari tanggal 24 Juni 2024 kemarin. Proses coklit ini sendiri merupakan bagian dari tahapan penting dalam memastikan validitas dan akurasi data pemilih untuk pemilihan kepala daerah Pilkada tahun 2024. Karena petugas Pantarlih diharapkan bisa lebih teliti dalam melakukan tugasnya agar jangan sampai masyarakat yang mempunyai hak pilih pada Pilkada 2024 hilang. Hal ini disampaikan anggota DPRD fraksi PKS Banjarmasin yang duduk di Komisi 1. Dirinya juga berharap Badan Pengawas Pemilu bisa memaksimalkan tugas pengawasannya. Mengimbau kepada petugas Pantarlih untuk lebih teliti dalam mendata kepada para pemilih, khususnya warga Kota Banjarmasin yang sebentar lagi akan digelar pilkada serentak. Untuk itu kami himbau kepada petugas Pantarlih untuk lebih selektif dan mengupayakan semaksimal mungkin supaya seluruh warga masyarakat Kota Banjarmasin punya hak pilih sesuai dengan kriteria yang berlaku untuk pemilih. Murtasia, Banjar TV. Pemirsa, Panitia Pemilih Kecamatan Martapura melaksanakan pelantikan dan bimbingan teknis bagi petugas pemutakhiran data pemilih yang nantinya akan bertugas membantu KPU Kabupaten Kota dalam melakukan penyusunan daftar pemilih, pemutakhiran data pemilih, dan melakukan coklit data. Salah satu tahapan pilkada adalah proses penelitian dan pencocokan data pemilih oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih. Ketua PPK Kecamatan Martapura melantik dan mengambil sumpah 355 Pantarlih yang akan bertugas dari tanggal 24 Juni hingga 24 Juli jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati tahun 2024. Adapun fungsi dan tugas Pantarlih adalah agar warga negara sebagai pemilih dapat terakomodir dan terlayani dengan baik. Tugas ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab karenanya diperlukan pencocokan data dan teliti dalam bekerja. Menurut Ketua PPK Kecamatan Martapura Rasid, sebelum pemutakhiran data, TPS di wilayahnya berjumlah 193 TPS dan kemungkinan jumlah ini akan berubah setelah coklit ini nantinya. Untuk pemutakhiran data pemilih, ini ada data pemilih yang akan diperbaharui untuk pemilihan kepala daerah pada tanggal 20 November 2024. Kalau sementara ini TPS kita ada 193 TPS. Insyaallah sementara sebelum melakukan pemutakhiran data pemilih melihat dari yang terpilih, ini ada beberapa wajah lama dan ada beberapa wajah baru yang tidak didominasi oleh wajah lama. Pihaknya berjanji akan berupaya maksimal melakukan pemutakhiran data awal secara benar dan akurat agar mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Usai melewati beberapa pembekalan dalam rangka memperkuat ketahanan bencana, kini puluhan personil BPBD Provinsi Kalsel kembali diperkuat kemampuannya melalui uji kompetensi kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Nasional Penanggulangan Bencana berlangsung di Aula BPBD Kalsel di Banjarbaru. Atau tenaga bencana itu sangat penting bagi kami karena tanpa modal itu. Guna terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, puluhan personel BPBD Kalsel menjalani uji kompetensi kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi BNPB berlangsung di Aula BPBD setempat di Banjarbaru, Senin 24 Juni 2024. Uji kompetensi yang berlangsung dari tanggal 24 sampai 28 Juni tersebut diikuti sekitar 30 orang dan dibuka langsung oleh Kepala BPBD Kalsel, Raden Surya Padliansyah. Menurut Surya, uji kompetensi bagi personel BPBD ini sangat penting dalam rangka memperkuat ketahanan bencana di daerah. Surya berharap melalui uji kompetensi ini, setidaknya BPBD memiliki SDM yang andal ketika terjun ke lapangan dan tentunya memiliki prosedur dalam penanggulangannya. Apa saja
kemampuannya itu perlu ditingkatkan, dan hari ini kita melaksanakan uji kompetensi dan mereka sudah 3 hari yang lewat sudah di pembekalan, diberikan bekal. Nah, hari ini mungkin ada praktek-praktek, yang terakhir nanti uji kompetensi. Kita berharap dengan uji kompetensi ini kita betul-betul punya personel, punya relawan yang bisa menanggulangi bencana yang terjadi. Setidaknya mereka bisa mengurangi dampak dari bencana. Sementara, Kabid Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi menjelaskan, uji kompetensi ini setidaknya akan menambah skill yang baik bagi para personelnya, sehingga harapannya penanganan bencana juga akan berjalan baik. Kegiatan ini merupakan hanya 3 provinsi mungkin yang ada melakukan gelar asesmen ini. Nah, kenapa ini sangat penting? Benar kata Pak Kawan dan Pak Gubernur, ini menambah skill dari SDM kebencanaan kami. Nah, dengan ada skill yang baik, maka penanganan bencana juga akan lebih efektif. Nah, satu pesan lagi Pak Gubernur, sebaik apapun program pemerintah daerah, tanpa ada bantuan teman-teman media, maka program itu akan meleset dari visi misi beliau. Jadi Pak Gubernur berpesan dengan bantuan media melakukan sosialisasi. Bayu Pradana mengatakan, kegiatan ini adalah untuk menguji personel agar ketika terjun di lapangan tidak diragukan lagi kemampuannya dalam menangani bencana. Sebenarnya untuk menguji ya, kita menguji kemampuan dari personel ya, yang nantinya akan hasil akhirnya adalah sertifikasi profesi. Jadi mereka sudah punya pengalaman, mereka sudah punya pengetahuan dari pelatihan-pelatihan yang sudah kita selenggarakan. Nah, sekaranglah saatnya mereka ini diuji, para peserta ini diuji, sehingga nanti akan ada di penentuan ya peserta mana yang kompeten ataupun tidak ya. Jadi makanya nanti pertimbangannya kalau mereka kompeten, otomatis ketika nanti bekerja di lapangan itu mereka sesuai dengan kemampuannya, dan panitia ataupun orang yang koordinator di lapangan dengan mudahnya akan menentukan siapa-siapa saja yang bisa bergerak di lapangan dengan melihat sertifikasi profesi yang mereka miliki. Uji kompetensi ini menurut Bayu juga tidak hanya dilakukan instansi pemerintah, namun juga masyarakat maupun dunia usaha bisa mengikuti uji kompetensi ini, sehingga ketika di lapangan sesuai dengan kemampuannya. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, ratusan jemaah haji Kabupaten Banjar tiba di Bandara Samsudinor. Dari Siring Kapten Pierre Tendean, kami segera kembali.